Assalamualaikum. Maaf telat semuanya. Kabar nih semuanya hari ini? Alhamdulillah baik. Maaf ya semuanya telat tadi hadir. Ini aku jadi keinget kalau kita masih jadi ketua organisasi. Gimana lah cerita kita waktu masih di organisasi? Setahun bersama di Dewan Penggalang bukan masa-masa yang mudah. Ada susah, ada lelah, ada tawa, ada juga duka. Ya walaupun DP itu masih baru sebatas dan belum banyak diminati, tapi disitulah kami belajar tentang prinsip kebersamaan, belajar tanggung jawab, dan semangat untuk nunjukin kalau DP itu bisa. Untuk anggota Dewan Penggalang yang dulu, aku mau bilang makasih karena udah jadi bagian dari cerita hidup aku. Aku Atta dan aku mau menyampaikan sedikit pesan serta kesan aku selama menjabat sebagai pengurus Dewan Penggalang. Selama aku menjabat sebagai pengurus Dewan Penggalang, aku mendapatkan banyak pengalaman mulai dari bekerja sama, rasa tanggung jawab, hingga perasaan suka dan duka dalam setiap kegiatan yang kita lakukan. Mungkin ada beberapa waktu terjadi miskomunikasi, tetapi itu dapat kita jadikan sebagai pelajaran untuk kedepannya. Walaupun saat lakukan program kerja terdapat banyak tantangan dan perbedaan pendapat, tetapi semua itu menjadi pembelajaran yang membuat saya dewasa, disiplin, dan kompak bersama tim. Pesan aku buat teman-teman semua, semoga pengalaman ini bisa jadi bekal berharga untuk kalian semua. Semoga kalian tetap terus jadi pribadi yang baik, dan semoga Dewan Penggalang semakin keren dan dikenal oleh seluruh warga Sepatas. Meskipun DP masih baru di Sepatas dan belum banyak diminati, tapi disinilah kita belajar arti kebersamaan, tanggung jawab, dan semangat yang gak pernah padam. Terima kasih sudah jadi bagian dari cerita berharga ini. Kami, Dewan Penggalang, periode 2024-2025, izin mengundurkan diri. Kau gimana lah, MPS? Kalau menurut aku, setahun kepengurusan di MPS tuh kayak pengalaman yang unik gitu. Soalnya kadang tuh capek, tapi kadang tuh senang juga. Dan itu malah jadi kenangan tersendiri di masa-masa SMP aku. Dari RDP, kotak saran, sampai pengawasan lapangan tuh banyak banget ngajarin aku hal-hal penting. Dan itu buat aku berterima kasih banget sama pengurus MPS yang udah nemenin aku selama setahun kemarin. Semoga di organisasi kita ini bisa maju dan tetap kompak terus ya. Adalah teruslah berkarya dan berinovasi, jaga semangat kebersamaan dan kekeluargaan yang telah terjalin erat di antara kita. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga organisasi MPS ini menjadi lebih baik dan tetap menjadi wadah positif untuk setiap anggotanya. Pesan saya semoga MPS tetap menjadi wadah yang keren untuk siswa-siswa Sepatas. Kalau di OSIS gimana, Miss? Jujur terasa 1 tahun udah dosis pakai alat jadi saingan bareng-bareng teman yang lain. Aku percaya kalau setiap langkah, setiap proses yang ada di OSIS yang udah kita lakuin terutama itu akan membuahkan hasil walaupun belum merasa sekarang. Aku percaya beberapa waktu ke depan semuanya akan terasa. Untuk kepada semua pengurus OSIS tahun 2024 dan 2025, aku ucapkan terima kasih banyak karena kalian udah sangat bantu aku dalam segala hal. Badai buan telah berlalu, salahkah ku menuntut mesra? Tiap taufan menyerang barisan kau aman pada bersamaku selamanya. Pertama saya merasa bingung saat itu karena saya nggak tahu harus mulai dari mana. Banyak banget, bulangnya hampir maghrib dan lain-lain. Semoga OSIS 2025-2000 datang bisa menjadi lebih baik. Di udara ini benar-benar dari aku untuk menjadi lebih baik.
Aku merasa banyak banget dapat pengalaman berharga, mulai dari capek kejar deadline, bikin program yang bermanfaat, dan tetap menjadi teladan bagi seluruh siswa. Sukses terus, makin keren acaranya. Semoga jaya selalu. #Rosis Berjaya. Terima kasih dari saya untuk para teman-teman media yang sudah mau berjuang di balik layar. Kalau Rohis gimana, Jus? Kalau aku sini 1 tahun dengan Rohis tuh aku melewati banyak tantangan sama mendapatkan pengalaman yang berharga. Dengan adanya Rohis, kita dapat tumbuh dan berkembang. Bagi saya, Rohis bukanlah sekedar organisasi, melainkan keluarga. Pertama kali masuk organisasi Rohis, aku pikir organisasi Rohis itu biasa saja, emang biasa saja. Tapi yang membuat itu tidak biasa saja yaitu kawan seperorganisasi yang membuat semua kegiatan terasa lebih menyenangkan. Pesan saya, organisasi itu dibawa santai saja dan jangan dibawa susah. Di Rohis ini kita gak cuma belajar tentang teori dan agama aja, tapi kita juga bisa ngerasain gimana capek makan bareng, deg-degan bareng, sampai ngerasa lega setelah selesai ngerjain suatu project. Dari situlah aku jadi tahu gimana arti dari kebersamaan, tanggung jawab, dan saling support. Pesan untuk saya adalah saya mengerti bahwa mengingatkan orang lain itu juga mengingatkan diri sendiri. Saya ingin mengingatkan bahwa tugas kalian pasti lebih banyak daripada kami. Jadi jangan menyerah dan jangan takut untuk bergerak. Selama di Rohis, menurut aku ini seru banget. Bersosialisasi dengan lingkungannya juga cepat. Untuk teman-teman Rohis, semoga tetap selalu ingat kebersamaan kita dan selanjutnya semoga bisa melanjutkan prokja dengan lebih baik lagi. Di Rohis, saya merasa banyak mendapatkan pengalaman yang sangat berharga serta ilmu yang sangat banyak. Terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan ini. Semoga Rohis selalu jadi tempat terbaik bagi siapapun yang ingin menjadi lebih baik. Kalau Kauzan, gimana Zan? Kalau di PKS sih selama ini banyak sekali cerita yang udah kami bangun bersama. Mulai dari piket harian yang jadi kebiasaan sampai latihan rutin yang buat kita jadi bersemangat. Walaupun semuanya itu berat, tapi lama-kelamaan kita terbiasa dalam melakukannya. Di PKS kami belajar banyak hal penting, mulai dari kedisiplinan, kebersamaan, kekeluargaan, kesolidaritasan, dan rasa tanggung jawab. Kalau kita lihat ke belakang, ternyata yang buat ini bermakna itu bukan seberapa berat dan seberapa besar tugasnya, tapi seberapa erat kita bisa menghadapinya bersama. Akan selalu ada kejadian yang buat tahu kita pecah dan lelahnya akan langsung hilang. Oleh karena itu, semua kenangan di PKS pasti akan membekas di hati hingga nanti. PKS bukan sekedar organisasi biasa, melainkan PKS adalah tempat untuk kita belajar, bertumbuh dan berkembang secara bersama-sama. PKS mengajarkan saya banyak hal, mulai dari kedisiplinan, Tanggung jawab dan peka terhadap lingkungan sekitar. Pesan saya bagi organisasi PKS periode selanjutnya, semoga bisa menjadi organisasi yang mempunyai rasa solidaritas yang tinggi. Ditingkatkan lagi kesadarannya dan aturkan jadwal piket sekolah dan anggota yang baru daftar diikuti instruksi oleh ketua organisasi. Dan menjadi teladan yang baik bagi seluruh siswa. Dengan semangat kebersamaan, saya yakin PKS akan semakin maju dan bermanfaat bagi sekolah. Kalau kau sendiri gimana, Gi? Jadi Jan, aku mau jelaskan fraksi itu apa. Fraksi atau Forum Bergerak Anti Adiksi adalah organisasi yang berkomitmen untuk membuat lingkungan sekolah yang aman dan nyaman. Selama 1 tahun aku menjabat sebagai ketua fraksi ini, melalui program kerja yang udah aku jalankan, aku harap semoga siswa SMP IT Al-Muntas ini bisa menjauhi segala bentuk dan adiktif. Kami berhasil menghidupkan organisasi ini menjadi lebih aktif dan lebih berdampak. Saya harap kedepannya organisasi ini bisa lebih baik dalam mengedukasi siswa-siswi SMP IT Al-Muntas dan masyarakat sekitar. Awalnya emang bingung, ini disuruh ngapain kayak gini, prokja kayak gini nih, harus kapan, harus gimana ngelakuinnya. Tapi ya habis dibimbing sama Ustadz Prima, alhamdulillah ngerti. Semoga tahun ini bisa lebih baik. Tetap amanah, jaga kekompakannya. Jangan buat hal-hal yang degil lah pokoknya. Kalau kau kayak gimana, Bang? Tak terasa 1 tahun lamanya kami mendapatkan banyak sekali pengalaman selama berorganisasi di organisasi BMN. Serta kami menyadari bahwa sekecil apapun tanggung jawab tidak pernah dianggap remeh. Kami harap apa yang telah kami lalui, kami jadikan ini sebagai pengalaman serta pembelajaran untuk memperbaiki diri masing-masing.
pesan saya terhadap pengurus baru PMR, dan pernah berputus asa dalam melaksanakan tanggung jawab masing-masing selama berorganisasi. Teruslah berproses hingga kamu menemukan jati dirimu selama berorganisasi. Pesan saya selama berorganisasi saya belajar banyak hal, mulai dari berorganisasi, bertanggung jawab di berbagai proja. Mengetahui tentang ilmu penanganan potongan pertama, rasa solidaritas di PMR, dan juga jiwa kerjasama tim. Tapi juga ada tantangannya. Tapi walaupun begitu, saya juga memiliki banyak kenangan yang ada di sini. Saya mendapatkan pengalaman yang berharga. Saya melihat juga sebagai wadah membentuk jiwa disiplin, kerjasama tim, dan tanggung jawab. Dapat mengetahui P3K dan apa saja alat-alatnya dan lain-lain. Kegiatan di PMR tidak hanya seru, tapi juga menambah rasa kepedulian dan rasa tanggung jawab. Pesan saya untuk PMR selanjutnya adalah semoga kalian semakin solid, semakin kompak, dan bawa nama PMR semakin baik, semakin tinggi, dan semoga pengalaman kalian itu tidak sia-sia dan bisa bermanfaat untuk kedepannya. Semoga jiwa kepemerahan juga tetap ada dalam diri kita. Semoga untuk kedepannya PMR lebih maju dan berkembang. Semoga PMR lebih baik dari tahun sebelum-sebelumnya. Terus semangat dan kompak, jadikanlah PMR wadah yang bermanfaat bagi sesama dan tempat belajar bagi anggotanya. Officially done with organization.